Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan bahas terkait dengan Desa Cerdas bersama Mayang Syahira di Pusat Pengembangan Daya Saing Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa. Jadi kalau untuk Desa Cerdas sendiri, untuk programnya itu, saya mulai dari program dulu. Iya, boleh. Desa Cerdas itu adalah program yang diinisiasi oleh Bank Dunia yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pak. Gitu. Iya. Jadi Desa Cerdas ini masuk di dalam program P3PD. Nah, jadi P3PD itu macam-macam, Pak. Kegiatannya ada desa inklusi, kemudian ada akademi desa, lalu salah satunya ini Desa Cerdas yang diampu oleh Pusdai. PPI. Ya. Itu program-program apa saja yang ada di Desa Cerdas? Gimana, Pak? Program apa saja yang ada di Desa Cerdas? Oke, Pak. Kalau Desa Cerdas ini kita dimulainya dari seleksi Desa Cerdasnya dulu nih, Pak. Jadi kan nanti Desa Cerdas tuh banyak cakupan kegiatannya, tapi step yang pertama adalah kita menseleksi desanya dulu gitu, karena kita kan ini pilot project, Pak. Jadi nggak bisa semua desa itu masuk ya. Ini hanya terpilih saja gitu. Kita memilih 3.000 saja selama 4 tahun, kurang lebih 4-5 tahun program P3PD ini di Bank Dunia dijalankan. Ya, jadi kita cuma bisa seleksi 3.000 desa, Pak, selama program berjalan gitu. Iya. Harapannya nanti 3.000 desa ini bisa bisa menyebar luaskan lah praktik baik di Desa Cerdas itu sendiri. Seperti itu. Betul, Pak. Terus syarat masuk kategori Desa Cerdas apa aja, sehingga kan ada seleksi nih, syaratnya apa aja? Nah, kalau Desa Cerdas ini seleksinya pertama, ini kan kami melalui Dinas PMD Kabupaten ya, Pak. Jadi Kabupaten Kota ya? Kabupaten Kota, betul. Jadi dari Kementerian Desa sendiri itu kami nggak langsung ke desa, Pak, kalau untuk seleksi, tapi kami memohon bantuan lah kepada Dinas PMD Kabupaten Kota, seperti itu. Nah, untuk desa-desa yang terseleksi ini tentunya kita menentukan persyaratan dulu nih, Pak, gitu. Jadi mungkin nggak belum bisa semua desa untuk bisa masuk karena belum memenuhi persyaratan. Karena salah satu persyaratannya itu desa itu harus tersedia internet, Pak. Jadi jaringan internet. Jadi kan mungkin ada desa yang masih banyak blank spotnya gitu ya, Pak. Jadi kalau kita ke desa kadang belum ada sinyal nih, atau sinyal belum bagus. Nah, sepertinya kalau desa yang seperti itu belum bisa mendaftar ke Desa Cerdas sendiri gitu. Nah, selain itu tentunya selain internet penting juga adanya jaringan listrik 24 jam gitu. Karena kan yang seperti kita tahu ada beberapa desa mungkin ya, Pak, yang masih internetnya listriknya itu nggak 24 jam gitu. Kadang cuma dari jam 6 malam sampai 6 pagi, setelah itu listriknya nggak ada lagi. Nah, itu sepertinya belum bisa juga gitu untuk masuk program Desa Cerdas. Nah, terus yang paling pentingnya itu adalah komitmen dari desa itu sendiri, Pak, gitu. Karena kan mungkin ini kita namanya masih pilot project ya, Pak. Betul. Pasti ada masih banyak kurangnya lah untuk program gitu. Jadi harapannya komitmen dari desa itu sendiri bisa nanti keberlanjutannya, kemudian dukungan-dukungannya gitu, Pak. Karena ya mungkin kita memberikan dukungan juga nih dari Kementerian Desa gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang sekiranya perlu dukungan juga dari kepala desanya atau pemerintah desanya, seperti itu, Pak. Ya, paling penting kan dukungan dari pemerintah desa sendiri ya, Mbak ya. Iya, betul. Terus kalau memang itu sudah ada internet seperti yang kategori tadi, itu berapa lama langsung dijadikan Desa Cerdas? Kalau itu untuk seleksinya itu kami sekitar 2 bulan, Pak, melakukan seleksi. Karena kan nanti seleksinya itu desa itu memberikan proposal, mengusulkan proposal itu melalui Dinas PMD Kabupaten Kota ke Kementerian Desa. Nanti di situ mereka menjelaskan, Pak, kira-kira potensi desanya tuh apa sih gitu. Terus tadi desanya itu masih ada blank spotnya nggak gitu kan. Terus kira-kira nanti pemuda-pemuda atau warga desa di sana apakah ada yang punya kemampuan dalam hal literasi digitalnya. Itu juga menjadi penilaian buat kami gitu, Pak. Karena anggapannya kalau misalkan Desa Cerdas ya, Pak, program kami masuk, ya harapannya ada SDM, Pak, yang bisa mengawal program ini gitu untuk membantu kepala desanya. Kan nggak mungkin, Pak, kalau kepala desanya berjalan sendiri gitu ya untuk menjalankan program ini. Tentunya harus ada masyarakat atau warga desa lah yang bisa membantu, mendampingi. Membantu untuk menjalankan program ini, Mbak ya. Iya. Terus tuh habis seleksi itu kemudian
langkah selanjutnya sudah ditentukan desa B, desa C di per kabupaten kota itu, langkah selanjutnya apa lagi, Mbak? Ya, jadi ketika desa itu sudah terpilih Pak, mana saja lokusnya, maka kami menetapkannya melalui SK Kepala Badan. Jadi nanti di SK Kepala Badan itu ditulis siap mana saja yang jadi lokus desa cerdas gitu. Nah, kebetulan Pak untuk desa cerdas ini kan kami ada 3 fase, jadi nggak langsung 3.000 Pak gitu. Jadi tahun pertama ini ada 350 desa, kemudian tahun kedua ini ada 1.000 desa, dan yang tahun terakhir atau tahun ketiga ini ada 1.650 gitu Pak. Berarti bertahap ya? Bertahap Pak. Nah, ya, setelah dipilih di fase 1 kan sampai fase 3 ya. Fase 1 itu untuk perpanjangan tangan lagi mensukseskan program ini, apa sih yang akan dilakukan? Misalnya apa di rekrutmen orang-orang desa itu, sistem bagaimana, informasi di mana didapatkan, apa namanya? Nah, kalau itu Pak untuk tadi kan saya bercerita tentang seleksi desanya ya Pak. Nah, setelah desa itu terpilih, maka nanti kepala desanya harus menunjuk 1 orang yang akan ditunjuk menjadi kader digital. Namanya kader digital. Kader digital itu adalah warga desa atau masyarakat asli desa sana, itu yang akan mendampingi dalam berjalannya program desa cerdas ini Pak gitu. Karena kan nanti desa cerdas ini kami akan memberikan dukungan-dukungan gitu ya Pak, dukungan seperti untuk pelatihan-pelatihan gitu, ataupun sarana prasarananya. Nah, harapannya kan nanti harus ada SDM di desa yang bisa memastikan harus hal itu berjalan dengan baik seperti itu. Nah, untuk kader digital itu dipilih 1 desa untuk 1 orang untuk 1 desa gitu Pak. Jadi 1 orang 1 desa. Nah, untuk kader digital itu sendiri nanti mereka akan didampingi oleh namanya duta digital Pak gitu. Jadi pendamping untuk kegiatan desa cerdas ini ada 2 Pak, ada duta digital dan kader digital. Kader digital. Ya. Itu tugas mereka sama nggak kan, kader digital, duta digital sama nggak fungsinya itu? Nah, kalau sama atau enggaknya, mungkin secara garis besarnya sama ya Pak, sama, untuk kegiatan pendampingan, pemberdayaan. Nah, tapi pembedanya adalah kalau duta digital itu kan kita ambilnya dari kabupaten Pak gitu. Jadi kabupaten ini 1 orang akan terseleksi untuk mendampingi 5 desa, sedangkan tadi kan untuk kader digital itu ada satu orang untuk 1 desa gitu Pak. Ya. Tapi kalau untuk duta digital sendiri nih, mereka akan mendampingi 5 desa yang berdekatan, biasanya seperti itu Pak. Jadi nanti koordinasinya dari kader digital itu biasanya langsung ke duta digital dulu Pak, baru nanti dari duta digital ke dinas PMD kabupaten, setelah itu ke kami, ke Kementerian Desa. Berarti gitu. Berjenjang ya? Berarti Pak, kader digital, duta digital. Jadi tugas duta digital untuk? Nah, kalau untuk duta digital ini adalah mendampingi desa-desa yang menjadi lokus mereka itu. Jadi istilahnya membantu kader digital gitu Pak. Mereka kolaborasi lah. Kolaborasi gitu. Bukan berarti duta digital ibaratnya jadi bosnya atau atasannya gitu enggak Pak. Tapi mereka kolaborasi, hanya saja lokasinya mereka berbeda gitu Pak. Kalau duta itu biasanya domisilinya kabupaten, tapi kalau kader itu domisilinya di desa itu sendiri. Di desa. Gitu. Berarti untuk koordinasi ya? Koordinasi Pak, iya. Nah, kalau untuk duta digital itu kan kami melakukan rekrutmen Pak. Jadi terpusat di Kementerian Desa melakukan rekrutmen untuk pemilihan duta digital. Tapi untuk kader digital yang tadi itu langsung ditunjuk oleh kepala desanya dari SK kan. Gitu. Berarti kalau beda itu SK kader digital itu dari? Kalau SK kader digital dari kepala desanya, tapi mereka akan dikuatkan oleh SK dari kepala badan. Kepala badan juga ya, berarti hampir sama juga ya. Seperti itu Pak. Nah, itu kan untuk menjalankan program desa cerdas itu kan mereka perlu dilakukan suatu pelatihan segala macam agar mampan dan tujuannya tercapai. Itu udah sering dilakukan atau bagaimana? Iya. Nah, tadi ya Pak kan sudah setelah sudah seleksi desa, kemudian pemilihan duta, kemudian penunjukan kader oleh kepala desa. Nah, setelah itu sebelum mereka turun ke desa, mereka dilatih oleh Kemendes Pak. Gitu. Kemendes. Jadi ada nama kegiatan BIMTEK, bimbingan teknis untuk duta dan kader digital. Jadi duta dan kader ini mereka dibekali materi-materi tentang desa cerdas gitu Pak. Seperti apa sih konsep desa cerdas gitu kan. Kemudian di dalam desa cerdas itu kan juga fokusnya ada 6 pilar ya Pak. Ada masyarakat cerdas, tata kelola pemerintahan cerdas,
kemudian ekonomi, mobilitas, kehidupan, dan lingkungan cerdas. Ada 6 pilar ini. Nah, tentunya duta dan kader digital ini harus memahami dulu Pak sebelum mereka turun ke desa untuk mendampingi masyarakat dalam hal pelatihan-pelatihan. Kemudian nanti di bimbingan teknis itu mereka juga semacam melakukan di refresh lah Pak, gimana sih manajemen perencanaan di desa seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana merencanakan atau membuat kegiatan menyusun kegiatan pelatihan yang baik seperti apa. Tentunya harapannya itu kan desa cerdas ini kan sifatnya atau prinsipnya itu bottom up ya Pak. Artinya kita harus melihat kebutuhan masyarakat itu apa gitu ya. Baru dari situ mungkin nanti dirancang pelatihan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi untuk duta dan kader sendiri ini juga mereka nggak bisa langsung menetapkan kira-kira di desa ini pelatihan apa gitu. Tapi mereka harus melakukan assessment, harus melakukan pemetaan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa itu sendiri. Desa tersebut ya. Betul. Bapak tadi kan menyebutkan ada 6 pilar ya. Boleh nggak Mbak jelaskan satu persatu apa tujuan pilar tersebut, bagaimana cara menerapkan di desa sehingga penonton yang nonton tahu itu apa itu 6 pilar yang Mbak sampaikan tadi. Oke Pak. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara pilar ya Pak, pilar desa cerdas, kan kalau kita lihat konsep desa cerdas itu kan menggabungkan antara potensi desa dengan digitalisasi gitu ya Pak. Artinya kita harus berangkat dari potensi desa yang ada itu apa, ataupun kalau tidak potensi desa, permasalahan yang di desa itu apa, dan harapannya bisa diselesaikan dengan digitalisasi gitu. Karena kalau desa cerdas itu kita bilangnya kalau digitalnya itu toolsnya Pak gitu, alatnya saja gitu. Tapi yang terpenting adalah kita harus melihat potensi yang ada di desa itu seperti apa, kemudian permasalahan-permasalahan itu seperti apa. Nah contohnya seperti kalau yang tadi saya sebutkan 6 pilar ya Pak, seperti tata kelola pemerintahan cerdas gitu. Ini kan mungkin kalau kita bicara desa itu lokusnya kan jauh-jauh Pak, misalkan dari rumah warga kemudian ke kantor desa itu kan mungkin jaraknya ada yang jauh, bahkan kalau kita lihat di daerah timur gitu ya Pak. Betul. Itu sangat susah gitu akses ke kantor desa. Harus naik boot lagi ya. Iya, seperti itu Pak. Nah, itu kan memakan waktu ya Pak. Kemudian butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu gitu. Nah, dengan adanya desa cerdas gitu ya Pak, dengan adanya pendekatan digitalisasi, mungkin saja nanti desa itu punya pelayanan digital gitu, sehingga masyarakat yang tadinya mungkin mengurus surat-surat gitu ya, administrasi harus ke kantor desa. Nah, dengan adanya desa cerdas ini atau digitalisasi, mereka hanya di rumah saja gitu Pak, hanya di rumah saja, misalkan melalui WA gitu ya, atau mungkin di desa itu punya aplikasi tersendiri. Itu mereka hanya mengurus saja dari rumah gitu, misalkan yang tadinya harus bolak-balik gitu ya Pak, datang ke kantor desa gitu untuk mengurus administrasi gitu kan. Nah, ini dengan adanya desa cerdas ini mereka bisa melakukan menggunakan aplikasi. Nah, setelah itu suratnya jadi gitu Pak. Nanti langsung diproses oleh di kantor desa, tanda tangan kepala desa, selesai gitu Pak. Nah, itu salah satu contohnya gitu Pak. Kemudian yang kedua, mungkin kalau kita bicara pilar yang kedua itu ekonomi cerdas gitu ya Pak. Iya betul. Kalau kita lihat ekonomi cerdas ini kan kita berangkat dari desa-desa itu biasanya mereka memiliki sangat banyak potensi gitu lah Pak. Produk-produk masyarakat desa gitu ya, biasanya ibu-ibunya gitu ya Pak punya produk gitu, PKK gitu. Yang dipasarkan ya? Iya. Nah, tapi banyak juga Pak yang punya permasalahan dalam hal promosinya atau penjualannya gitu kan, yang tadinya mungkin di desa ini sudah punya produk yang bagus gitu ya, tapi tidak terekspos gitu Pak. Jadi orang luas itu nggak tahu gitu. Jangankan kita yang di beda provinsi gitu ya, atau di Jakarta, jangan-jangan nanti yang di kabupaten itu sendiri nggak tahu kalau di desa A itu punya produk yang bagus gitu ya Pak. Nah, itu kan salah satu permasalahan juga gitu. Betul. Nah, dengan adanya desa cerdas ini, mungkin bisa melatih masyarakat-masyarakat itu untuk melakukan promosi digital gitu ya, atau pemasaran digital gitu, atau mungkin jual belinya itu sudah secara online gitu Pak. Nah, itu juga tujuan desa cerdas itu sendiri seperti itu kalau di bidang ekonomi cerdasnya seperti itu.
Jadi, iya Pak. Jadi jika ada potensi ekonomi kreatif masyarakat bisa dipromosikan ya. Betul, Lagi betul Pak. Iya. Udah tahu websitenya bagaimana meracit, merancang sehingga lebih cepat ya. Iya betul. Terus yang tiga lagi Mbak. Ya. Kemudian kalau tadi tata kelola ekonomi, nah sekarang itu masyarakat cerdas gitu ya Pak. Nah kalau masyarakat cerdas itu lebih kepada kemampuan masyarakat dalam hal literasi digitalnya gitu Pak. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan dua ini Pak, yang tadi contoh tata kelola dan ekonomi cerdas gitu, itu kan juga butuh SDM atau masyarakat desa, kemampuan mereka gitu ya Pak. Kalau saja misalkan desa atau dari kabupaten menyediakan aplikasi gitu Pak, atau website pelayanan atau aplikasi untuk jual beli aktivitas ekonomi. Tapi kalau misalkan masyarakatnya itu belum paham literasi digital, itu kan sama saja gitu Pak. Nah, sama saja ya. Jadi masyarakat cerdas itu adalah kemampuan masyarakat dalam dalam hal literasi digitalnya gitu Pak. Nah kalau kita bicara literasi digital ini ada 4 yang utamanya Pak, atau bisa dibilang 4 pilar literasi digital gitu ya. Ada kemampuan atau keterampilan digital gitu Pak. Artinya masyarakat itu terampil dalam menggunakan handphone gitu ya Pak. Nah handphone itu kan luas ya Pak, bisa mereka tag video atau foto untuk promosinya, kemudian mereka melakukan penjualan di marketplace, itu kan kemampuan atau keterampilannya mereka itu harus bisa meningkat gitu dengan ada desa cerdas. Kemudian budaya digitalnya seperti apa gitu, artinya dengan ada digitalisasi ini jangan sampai budaya yang ada di desa gitu ya Pak itu hilang gitu kan. Jadi kita harus mengambil sisi positifnya kalau dengan adanya digitalisasi ini. Kemudian selain itu juga ada keamanan digitalnya gitu ya Pak. Jadi keamanan digitalnya ini juga penting gitu Pak. Kadang kan kalau masyarakat itu jangankan di desa gitu ya Pak, dimanapun kadang ada orang yang masih kurang dalam hal keamanan digitalnya. Artinya kayak saat ini mungkin semakin marak ada penipuan gitu kan Pak. Betul. Nah itu kan juga perlu diperhatikan gitu Pak, keamanan digitalnya. Jadi jangan sampai warga desa itu mereka sudah terampil dalam hal melakukan teknologi digital, tapi mereka lupa gitu akan keamanan digitalnya ini juga mereka harus jaga gitu Pak. Contohnya misalkan mereka punya penjualan di marketplace gitu ya. Nah mereka juga harus hati-hati gitu. Wah ini nanti ada yang beli tapi jangan-jangan ini nipu gitu. Itu kan juga perlu perhatikan juga gitu atau Pak. Keamanan akunnya ya, bukan? Iya betul Pak. Itu mungkin luas sih Pak. Mungkin dari akunnya juga harus dijaga. Terus juga mereka juga jangan sampai terbawa hoax, itu juga bahaya juga gitu pemahaman Pak. Ya dari segi penipuan segala macam, sehingga kan karena untuk berinteraksi dengan internet kan hal yang sangat rawan. Ada hal baik di situ ya. Betul Pak. Jadi sebenarnya ya tadi Pak, kita nggak bisa hanya fokus pada keterampilan atau kemampuan masyarakat aja, tapi mungkin ada unsur-unsur lain juga yang harus diperhatikan seperti itu. Harus jeli Mbak ya. Iya betul, harus kalau untuk masyarakat cerdas itu seperti itu Pak. Kemudian kalau kita bicara lingkungan cerdas gitu ya Pak. Nah lingkungan cerdas ini mungkin contohnya seperti kalau misalnya di desa itu rawan maling gitu ya Pak. Nah itu kita bisa menggunakan teknologi-teknologi gitu ya Pak. Mungkin alarm seperti CCTV gitu ya, atau alarm. Nah alarm itu kan bisa juga untuk panic button, membuat panic button apabila misalkan ada bencana. Nah itu juga termasuk salah satu contohnya gitu ya Pak. Jadi bukan hanya tadi kejahatan saja atau kriminalitas aja, tapi untuk keselamatan juga dalam hal bencana alam seperti itu. Kemudian kalau untuk kehidupan cerdas itu kalau misalkan di desa itu kan pasti punya posyandu gitu ya Pak. Fasilitas kesehatan, fasilitas umum gitu. Nah mungkin yang tadinya masih manual gitu ya Pak. Nah dengan ada desa cerdas ini harapannya mereka bisa belajar gimana sih caranya membuat posyandu gitu. Contohnya dengan pencatatannya gitu ya Pak. Misalkan bidan-bidannya ini dulu catatannya manual gitu, tapi sekarang mereka bisa menggunakan digitalisasi. Artinya nanti dengan ada digitalisasi itu layanan itu bisa lebih luas lagi, bisa diakses gitu. Misalkan data-data yang tadinya
bidannya aja nih yang nyatet. Tapi nanti dengan ada digital ini, ibu-ibunya kalau misalkan mau tahu nih berat badan anak saya kemarin berapa ya, itu bisa diakses, bisa gitu, langsung di aplikasi online itu ya. Iya gitu Iya, Pak. betul. Jadi kalau kehidupan cerdas itu contohnya seperti itu. Terus juga misalkan apa namanya pendidikan gitu ya Pak. Mungkin nanti di desanya itu bisa punya taman baca digital gitu, seperti perpustakaan digital gitu. Jadi kalau misalkan kehidupan kita bicara kehidupan cerdas ini apa namanya ya sangat luas gitu Pak, tergantung dengan apa namanya pemahaman kita. Iya, kreativitas desa juga, inovasi-inovasi desa yang mungkin mereka bisa melakukan apa itu juga sangat luas kalau kehidupan cerdas. Berarti, itu. Banyak yang harus dikembangkan ya inovasi desa. Betul, jadi tergantung masyarakat juga, tergantung pada duta dan kadernya dalam memberikan sosialisasi dan apa istilahnya pelatihan-pelatihan ya. Iya, betul. Nah, berbicara itu kan butuh juga ya namanya alat dukung ya. Itu apa yang akan diberikan nanti untuk menunjang keberhasilan program itu untuk desa. Nah, kalau untuk dukungan dari Kementerian Desa sendiri ya Pak. Jadi kan kalau di Desa Cerdas itu kita core-nya ada namanya Ruang Komunitas Digital Desa atau RKDD. Digital Desa RKDD. Ya, RKDD yang, Pak. Yang itu yang hibah-hibah itu. Ya, ya. Kalau hibah-hibah itu urusannya Kemendes sih Pak. Kemendes, ya, Iya, kalau desa itu kan sebenarnya ya mereka apa tugasnya hanya menerima kemudian mengelola sarpras itu dengan baik seperti itu dan apa namanya menggunakannya sesuai dengan apa namanya peraturan lah seperti itu Pak, jangan disalahgunakan gitu ya. Nah, kalau untuk dukungan itu di RKDD sendiri itu kita ada dua dukungan nih Pak. Yang pertama adalah sarana prasarana, itu berupa PC, kemudian ada printer juga gitu ya Pak. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya operasional ruang komunitas digital desa. Nah, operasional ini kita berikan untuk apa namanya desa sebagai pemantik gitu ya Pak. Iya. Kenapa saya bilang pemantik? Karena memang ini nominalnya kecil gitu Pak untuk program pemberdayaan gitu ya. Untuk pemberdayaan aja ya. Iya. Nah, pemantik ini adalah harapannya ini hanya pemancing aja buat teman-teman di desa gitu. Nah, harapannya lagi mereka bisa berjejaring dengan pihak-pihak lain untuk bisa menambahkan dalam dukungan operasional ini gitu. Karena dari Kementerian Desa sendiri kami hanya memberikan dukungan sebesar 20 juta per desa Pak gitu. 20 juta per desa per bulan atau bagaimana? Per tahun Pak, per tahun, satu tahunnya. Satu tahun 20 juta. Ya betul, itu untuk masing-masing desa gitu Pak. Betul. Nah makanya tadi untuk operasional atau gimana itu? Nah operasional itu adalah untuk pelatihan-pelatihan atau program pemberdayaan gitu Pak. Ya, nah termasuk juga di dalam RKDD itu kan mungkin butuh ATK gitu ya Pak, atau apa namanya sekretariat lah gitu ya, kegiatan kesekretariatan. Nah itu bisa juga digunakan dari dukungan operasional itu. Jadi OP tersebut ya? Iya betul Pak. Kemudian kalau misalkan tadi kami sudah memberikan PC, printer gitu ya, misalkan tinta printernya habis, itu juga bisa digunakan. Iya, pokoknya itu 20 juta itu untuk full kegiatan yang ada di ruang komunitas digital desa itu betul, Pak. untuk penunjang ya, penunjang tersebut agar program itu jalan. Iya, nah makanya Pak yang tadi saya bilang 20 juta itu sebenarnya kecil Pak. Mungkin kedengarannya saja besar. 20 juta gitu. Padahal kalau misalkan kita bicara program pemberdayaan gitu ya Pak. Nah ini ya menurut saya kecil gitu Pak, karena kalau satu pelatihan saja butuh berapa biayanya gitu ya Pak. Betul. Untuk membayar narasumber atau pelatih gitu kan, kemudian ATK. Untuk ATK, alat bahan pelatihannya gitu Pak, sewa-sewa ya. Nah makanya kalau di sini tantangan untuk duta dan kadernya itu Pak, gimana caranya menggunakan 20 juta itu seefektif dan semaksimal mungkin. Seefisien mungkin ya. Betul Pak. Berarti tugas duta tuh harus banyak juga berkoordinasi dan dana sharing ya, sama tadi sponsor, baik dana desa atau pihak ketiganya yang bisa kerjasama untuk membantu kegiatan tersebut ya Mbak ya. Makanya kalau dari kami kan seperti itu, jadi harapannya duta dan kader ini mereka punya kreativitas gitu ya Pak. Misalkan bekerja sama dengan contohnya kalau di desa ini ada apa namanya perusahaan swasta gitu. Swasta ya. Itu mereka bisa menjalin kerjasama. Bisa minta bantuan lah istilahnya. Minta bantuan, nah minta bantuan itu kan sebenarnya nggak selamanya dalam bentuk finansial ya Pak. Bisa juga dalam bentuk pendampingan gitu. Contohnya kalau misalkan di apa namanya di perusahaan swasta itu punya kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa,
itu bisa jadi narasumber Iya, gitu iya Pak. betul. Jadi narsum Jadi ya. kemudian kalau misalkan contohnya di kabupaten ada perguruan tinggi gitu Pak, atau akademisi, Iya. itu kan bisa juga Pak Membantu. kerjasama gitu ya, karena kan akademisi itu mereka juga banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya gitu. Iya betul. Dan sekarang sudah berlanjut ke fase 2 ya Mbak ya? Iya, fase 2 Pak. Fase 2 ya. Jadi sebuah kegiatan sudah dijalankan, ada nggak contoh salah satu desa yang sudah di fase 1? Contoh untuk praktik baiknya Iya, gitu ya Pak. Iya. Kalau yang saya sudah tahu gitu ya Pak, iya betul. untuk praktik baiknya itu adalah ada di desa Kabupaten Gianyar gitu ya Pak. Iya. Itu mereka sudah berhasil menjual beras organik Pak melalui online gitu. Beras organik? Iya, jadi benar-benar itu beras organik Pak. Budidayanya itu tidak ada dicampur pupuk kimia. Pupuk kimia. Jadi benar-benar full organik. Nah itu mereka sudah berhasil menjual antar kabupaten gitu Pak. Iya, Jadi sudah luar biasa nih Mbak. Sudah keluar desa gitu. Iya. Nah itu mereka di hasil produknya itu mereka menampilkannya di website desa Pak gitu. Jadi website desa itu kantor desanya itu mereka memberikan fasilitas di marketplace-nya itu ada di dalam website desa gitu. Jadi ketika orang mengakses gitu ya, mengakses website itu udah muncul. Ketahuan Pak produk-produk apa yang dijual sama desa. Jadi itu. order aja lah ya. Iya, nah salah satunya adalah tadi beras organik. Ya itu. luar biasa Mbak. Mbak sebelum kita akhiri program ini ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana bagaimana untuk menjalankan program ini lebih baik lagi? Mungkin ada yang nonton dari kantor digital kita ini. Iya Pak. Nah kalau misalkan ditanya pesan-pesannya sih ya Pak. Pesan-pesannya tentunya harapan saya itu program ini jangan berakhir ketika program dari Kemendes berakhir gitu ya Pak. Karena jujur saja tidak sedikit dana atau anggaran yang diberikan gitu ya. Jadi harapannya ya kalau misalkan program berakhir, nanti Duta dan Kader itu juga jangan berakhir. RKDD juga jangan berakhir. Tolong bisa dikembangkan gitu ya Pak. Dikembangkan secara luas gitu. Kira-kira apa yang mau dibuat di RKDD ini gitu ya. Mungkin yang tadinya hanya pelatihan-pelatihan gitu ya, tapi nanti mungkin saja bisa RKDD ini nanti membuat semacam festival atau pameran gitu ya yang menunjukkan produk-produk olahan desa itu seperti apa. Nah itu kan salah satu dari pengembangan RKDD itu sendiri gitu ya Pak. Mungkin dari tahun pertama misalnya di RKDD ini mereka melakukan pelatihan kepada ibu-ibu gitu ya Pak. Nanti tahun kedua bisa saja hasil produknya ini apa gitu ya. Itu bisa juga gitu ditampilkan kemudian disebarluaskan gitu. Jadi harapannya ya tadi Pak jangan sampai berakhir juga gitu karena ini kan namanya program pilot project ya Pak. Mungkin kalau dari kami sendiri gitu ya Kementerian Desa mengakui masih banyak lah kurangnya gitu karena semua hal itu step by stepnya juga kami baru pertama kali gitu ya Pak. Bahkan untuk yang lelang Sarpras itu kemarin juga amat sangat lama gitu Pak, karena prosesnya itu sangat panjang gitu, bukan berarti langsung dari Kemendes langsung pengadaan sendiri itu tidak Pak, tapi kami juga butuh review dari Bank Dunia, kemudian dari BPKP gitu, jadi KL lain itu juga kami libatkan gitu Pak untuk persiapan Sarpras ini sendiri gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di desa sekarang ya Pak, ini sudah tahu Pak komputer yang diterima di desa itu bagusnya seperti apa, kemudian printernya itu Pak, printer itu seperti apa luar biasanya. Bahkan kalau misalkan teman-teman datang ke Kemendes, jangan-jangan printernya lebih bagus daripada mereka gitu lebih Pak. bagus yang di desa daripada di kantor kita. Iya kan, jadi luar biasa program ini. Ya itu makanya Pak, jadi harapannya tadi ya dukungan-dukungan yang sudah ada juga gitu ya yang diberikan itu mohon dijaga dengan baik gitu ya, karena ya mengingat tadi teman-teman nggak semua desa bisa dapat program ini gitu. Hal yang sama ya. Betul Pak. Kesempatan cuma tidak semua desa. Iya betul Pak. Hanya beberapa desa yang didapatkan dan tolong dimanfaatkan dan kalau memang nanti program ini berakhir Mbak ya, kan seperti Mbak tadi sampaikan bisa buat pameran segala macam, bisa dipromosikan. Jadi income tersebut bisa dipakai untuk pengembangan selanjutnya. Iya betul. Baik, terima kasih Mbak telah hadir di acara kita ini. Sabah meja ya. Itu satu meja sebenarnya. Sabah itu satu. Baik Pak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menonton Podcast Sabah Meja.